wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Kak. Di sini ulun hendak mewawancarai tentang kebudayaan Anyaman Purun. Apakah bisa, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa. Insya Allah bisa saja. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan tentang kebudayaan Anyaman Purun ya, Kak. Yang pertama, apa sih, Kak, yang dimaksud dengan kerajinan Anyaman Purun itu? Menurut saya, kerajinan Anyaman Purun. Kita harus tahu dulu apa itu kerajinan. Di mana kerajinan itu pembuatan secara manual. Nah, kerajinan Anyaman. Anyaman kita kan mengayamnya dengan tangan. Yang kita ayam itu apa? Yaitu purun. Maka disebutlah kerajinan Anyaman Purun. Terus Anyaman Purun tersebut berasal dari daerah mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Terus apa ya? Apakah Kakak tahu sejarah tentang Anyaman Purun, asal muasalnya dan teknik pembuatannya, proses, bisu bahan dasar, lalu pemasarannya seperti apa ya yang ada di Kalsel ini? Untuk asal muasal Anyaman Purun ini yang saya ketahui dan yang saya baca itu dari Kabupaten Tabalong. Sejarahnya Kalimantan Selatan ini kan tidak terlepas dengan perkembangan masyarakat, dan tumbuhan purun ini hidupnya itu di daerah perairan atau rawa. Maka dari itu perkembangbiakannya sangat pesat. Maka dari itu masyarakat kita ini sangat, imajinasinya itu luar biasa, kreativitas, serta bisa menciptakan untuk memanfaatkan alam dan membuatnya itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk tekniknya itu bermacam-macam dan sangatlah banyak. Ada belah ketupat, itu kan ketupat kandangan itu sangat terkenal. Seperti gegatis, gigi haruan, dan yang lain-lain. Untuk prosesnya tentunya kita petik dulu tumbuhan purun itu. Setelah itu kita jemur. Setelah kita jemur, bisa langsung kita gunakan. Seperti ini yang sudah berjemur. Untuk memperindah atau mempercantik agar menarik, bisa kita kasih warna. Nah, untuk mewarnainya itu kita rebus purun ini dengan pewarna. Boleh juga dengan pewarna alami. Misalkan kita menggunakan warna hijau. Hijau misalnya dari daun pandan, ingin warna kuning dari janar. Nah, itu sangat alami lagi. Setelah kita rebus, kita jemur. Nah, setelah kita jemur, bisa kita ayam. Untuk apa lagi? Untuk bahan, pastinya bahan utamanya itu purun. Setelah purun, agar untuk memperindah bisa tali, lem, agar berbentuk tas lagi, kita jahit dengan benang. Nah, untuk pemasarannya pastinya harganya itu sangatlah terjangkau. Terus pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang diperlukan saat membuat Anyaman Purun? Dan benda-benda apa saja yang bisa dihasilkan dari Anyaman Purun tersebut, Kak? Dan pembuatan, tentunya dulu kita harus tahu apa yang ingin kita buat. Misalkan kita ingin membuat tas, maka yang kita perlukan itu yang paling utama dari yang utama, purunnya itu. Misalkan kita ingin membuat tasnya itu, ingin memakai warna lain, tidak polos, maka kita ambillah purun yang berwarna dan purun yang polos. Untuk lebih kuatnya kita jahit dengan jarum, bisa benang,
tali nelon untuk kita jahit. Benda apa saja yang bisa dibuat tentunya sangatlah banyak sekali dan bermacam-macam. Misalkan nih membuat topi ini, maka kita perlukan warna purun dan purun polos. Maka di sini tidak perlu kita jahit, bisa langsung kita kunci. Jadi tidak perlu jahit. Misalkan lagi membuat benda tas. Nah, untuk memperkuat benda tas ini kita jahit di sini sekelilingnya agar lebih kuat. Dan kalau kita pegang di sini kan tidak mudah putus. Kita jahit lagi talinya ini, dan talinya ini sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin talinya purun, bisa juga dengan purun kita ayam. Di sini saya menggunakan talinya ini eceng gondok atau ilung. Apalagi nih membuat tempat sampah sekarang ini, berbagai macam-macam lagi yang ingin kita buat, seperti ada tikar, bakul, dan yang lain-lainnya. Pokoknya sangat banyak sesuai dengan imajinasi dan sekreatif mungkin apa yang ingin kita buat itu, serta tentukan pula bahan apa saja yang kita inginkan. Baiklah Kak, terima kasih. Menurut saya penjelasan Kakak sudah sangat-sangat jelas. Terima kasih atas waktunya Kak. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kakak. Terima kasih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suara ibu? Kedengaran Bu? Langsung mulai aja Bu. Tahun depan. Ya sudah ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Di sini ulun hendak sedikit mewawancarai Ibu tentang keterkaitan anyaman purun dengan bidang agama terkhusus Islam Bu. Di sini yang pertama, apakah Ibu mengetahui tentang anyaman purun Bu? Ya, insya Allah tahu. Tahu ya. Nah, jadi saya mau menanyakan, menurut Ibu kaitannya dengan agama Islam, apakah ada Bu? Anyaman purun jika dikaitkan dengan agama Islam ya. Sebenarnya kalau ibu sudah disampaikan ya sebelumnya bahwa sebenarnya ibu itu bukan orang Banjar, tapi bahwa tradisi itu bisa dipelajari gitu. Tradisi itu bisa dipelajari, meskipun belajar itu bukan berarti harus menjadi pelaku ya. Nah di sini ibu tahu pernah juga ke desa Tanggul ya, tempat pengrajin purun di hulu sungai, rasanya ada juga tempat pengrajin purun itu. Nah sebenarnya kalau dikaitkan dengan Islam itu kita melihat di dalam Islam itu ada al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdi bijadidil aslah. Nah seperti itu ya. Artinya apa? Bahwa tradisi bahari itu kalau baik dilestarikan gitu, baik dilestarikan. Nah yang kalau ada yang lebih baik boleh diambil yang lebih baik itu. Nah purun ini sebenarnya adalah kenapa ibu bilang tradisi yang baik, karena itu kan tradisi yang etnik ya, maksudnya dari asli dari Banjar gitu. Kemudian dia merupakan tanaman yang ada di Tenggara
sekedar gitu. Jadi itu sangat-sangat worthy gitu ya, sangat berharga karena tidak usah mencari dan tidak usah impor bahannya, digunakan dari sini, justru kita bisa ekspor. Nah itu kemudian artinya kan memanfaatkan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dengan membuat purun itu maka orang akan diajari untuk secara tidak langsung ya, diajari untuk satu sabar ya, sabar telaten ya, sabar telaten disiplin. Itu kalau nggak ada tiga ini nggak maksudnya nggak sukses tuh bikinnya. Kalau nggak sabar tuh kan buru-buru marah aja, nggak selesai nih gitu. Nah kemudian telaten, dengan telaten itu maka lalu jadilah rajin gitu ya. Rajin itu maksudnya apa namanya, rapih. Nah bisa rapih itu kan dapatnya karena apa, karena orang sabar dan telaten, lalu dapatlah rapih. Nah kemudian ada disiplin di situ. Kalau nggak disiplin juga nggak jadi, karena kan produksi itu dituntut untuk timing manajemennya bagus gitu. Nah semakin timing manajemennya bagus maka semakin sukses itu produksi gitu. Misalnya nih sehari ini dapat berapa purun gitu. Nah berapa purun ini kan otomatis kita ngitungnya dengan apa, dengan kemampuan ketelitian, kejujuran dan lain sebagainya tadi gitu. Di dalam Islam itu diajarkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat gitu ya, dan seterusnya. Artinya apa, bahwa kita harus menghargai waktu. Dengan menghargai waktu maka produksi purun itu dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat, produksinya dapat sekian gitu kan. Pasti kalau produksi yang bagus itu pasti oke, waktunya sekian ini harus memproduksi hasilnya sekian. Nah, dengan itu semua ditata. Nah, ditata itu di dalam tadi surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu di antaranya. Jadi Islam itu sebenarnya mengajarkan kita untuk jujur, disiplin, kemudian telaten. Yang nggak telaten ya gerasa gerusuk, jadinya gerasa gerusuk tuh apa ya? Ini cepet aja. Nah, nggak rapi nanti jadinya gitu. Sepertinya simple. Ya sepertinya sih, tapi ya itulah gitu. Itu kira-kira. Jadi melatih kesabaran, ketelatenan dan disiplin waktu Ya. Selain itu apakah ada lagi, Bu? Bisa kejujuran juga bisa. Jujur pada diri sendiri ya kan, jujur pada diri sendiri gitu. Itu sebenarnya ya apa ya, basic karakter ya jadinya itu, basic karakter. Kalau orang-orang yang baik namanya bisa menjalankan itu dengan bisa gini, maksudnya kedisiplinan, kemudian ketelatenan, kesabaran yang kita lakukan adalah satu bentuk kejujuran yang kita lakukan untuk diri kita gitu. Kalau kita nggak jujur kan, misalnya nih ibu bikin anyaman nih, bilang sama bosnya Pak misalnya dapat 10 padahal cuma dapat 8 misalnya. Nah itu kan nggak jujur. Padahal seharusnya ya kalau jujur itu seperti itu gitu. Artinya 10 ya 10, kemampuannya ini ya ini disampaikan. Nah kira-kira begitu. Jadi selain itu apakah ada lagi, Bu, atau itu aja menurut Ibu? Kayaknya kayak itu jawaban Ibu ya, berarti right sebenarnya. Oh, inggi. Jadi tadi melatih kesabaran, melatih ketelatenan, melatih kedisiplinan dan kejujuran pada diri sendiri. Oke, sampai menjaga tradisi tadi al-muhafadah ala aqdis sholih wal akhdi bidil aslah, ya kan? Yang itu kan sebenarnya tradisi ya, masalah apa itu kan tradisi. Jadi melestarikan tradisi yang baik ya, muhafadah ala qadim sholih. Bisa menulisnya al-muhafadah ala ini recorded ya. Ini direkam, Bu Ay. Ini direkam. Ini apa direkam al-muhafadah ahli bijadil asrah. Itu. Ya, baiklah, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
sampai di sini saja Bu, soalnya yang mencari keterkaitannya dengan bidang agama aja saja Bu. Terima kasih banyak atas jawaban Ibu. Masa? Good luck. Terima kasih Nanti banyak. boleh ditanya. Ya. Bu. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu Bu lah. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neti. Assalamualaikum. Kenapa judul dulu Pak? Keterkaitan anyaman purun dengan bidang sains adalah yang pertama pada bidang kimia, yaitu pada pewarnaan purun itu sendiri. Pada pewarnaan purun bisa bersifat alami dan sintetis. Pewarna alami itu bisa seperti kunyit, daun pandan, dan lainnya. Dan pewarna sintesis itu biasanya dinamakan kasumba yang bisa dibeli di pasaran. Kemudian ada saat perebusan itu terjadi proses kimiawi di dalamnya. Dan pada proses penjemuran juga. Kemudian bidang biologinya, pada bidang biologinya itu tumbuhan purun itu sendiri kan memiliki nama ilmiahnya. Kemudian pada proses penjemuran purun juga termasuk ada pada bidang biologi. Itu saja yang saya dapat dari wawancara dengan Ibu Trining Puji Astuti. Kota Amuntai, ibu kota kabupaten di hulu sungai utara. Tanah mahkota bertakwa sudah dapat adipura. Kota adat dua zaman nang lawas wan wayahini beganding di kota Amuntai. Wadah candi agung negara di pada hulu, semangat membangun Amuntai. Di kampung semakin rami, kota Raden Kabung Sari, Paseban wan taman-taman, Paliwara Sungai Malang, serba bahindang bahindalan. Seni bangunan, ukiran cara bahari, gedung atau penginapan memakai budaya Banjar. Semakin rami pengrajin dendeng karupu, kembang kananga abadi bawa akan keluarga. Patlimat kuriding patah sabilah di bawah lantai. Patlimatku tanding sudah desa Magalu Amuntai. Masjidnya bagus, tanda warganya bertakwa, keramahan dipersembahkan. Amuntai kota barasi, tertib aman wan santosa, tinggi benaran pamornya, penghargaan adipura, kebungahan warga Amuntai. Seni bangunan, ukiran cara bahari, gedung atau penginapan memakai budaya Banjar. Semakin rami pengrajin dendeng karupu, tambang kananga abadi bawa akan keluarga. Patlimat kuriding patah sabilah di bawah lantai. Patlimatku tanding sudah desa Magalu Amuntai.
Sabilah di bawah lantai 45 ku tanding sudah bersama galu amunkan 45 ku reading patah Sabilah di bawah lantai 45 ku tanding sudah bersama galu amunkan